Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allahur Rahman. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa ba'du. Yang pertama, tidak mengurangi rasa hormat dan kemuliaan kami sampaikan kepada Ketua Yayasan Ayahanda Bapak Haji Irhamni dan seluruh struktural yayasan. Mudah-mudahan kedepannya Uniska tetap berjaya. Seluruh staf akademisi, Bapak Rektor yang memuliakan, serta para dosen, mudah-mudahan dengan semangat kerja untuk meningkatkan kualitas SDM Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah juga Pak ya, insya Allah ditulis di sisi Allah sebagai pahala yang tak terhingga. Amin ya rabbal alamin. Rasanya ini bukan bagian daripada tausiah, tapi ucapan selamat kepada Uniska, karena dalam satu waktu bisa meresmikan 3 gedung. Pertama, gedung yang kita berada di sini, yang kedua di Banjarbaru Pak ya, yang ketiga insya Allah di Anjir. Dan ini merupakan salah satu kesuksesan di dalam sebuah tatanan pendidikan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan berdirinya gedung ini ulun ucapkan ya, senantiasa Uniska berjaya untuk mengangkat sumber daya manusia di wilayah kita ini, insya Allah. Mengingat-ingat daripada cerita-cerita di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat bernama Arqam bin Abi Arqam. Arqam bin Abi Arqam, kalau biasanya ketika khatib berada di mimbar, di khutbah kedua biasanya ada menyampaikan as-sabiqun al-awwalun mubasysyirina bil jannah, orang-orang yang masuk Islam pertama-tama kemudian diberikan kabar gembira oleh Nabi dengan surga. Di antaranya Abi Abdillah Arqam ibnu Abi Arqam. Namanya Arqam, bapaknya Arqam. Maka supaya berpisah antara nama dia dengan nama bapaknya ditambahkan Arqam bin Abi Arqam. Arqam anaknya Abah Arqam. Nama antara anak dengan bapak sama. Lalu ditulislah Arqam bin Abi Arqam. Kalau bapak pergi ke Mekah, ketika naik ke Bukit Safa, dulu rumahnya di situ. Rumahnya Arqam bin Abi Arqam di situ. Apa yang menarik dengan Arqam bin Abi Arqam? Pertama, menurut ahli sejarah dalam kitab Syiarul A'lamun Nubala, Arqam bin Abi Arqam ini adalah orang yang masuk Islam dari golongan pengusaha, Pak. Jadi kalau kita bicara pendidikan, duit itu perlu. Makanya ada yayasan. Nabi ketika berbicara terhadap konsep pendidikan karena menyampaikan materi yang disampaikan dari Allah. Nabi selaku pendidiknya. Peserta didiknya orang-orang muslim yang mau beriman pada masa itu. Tapi sarana prasarananya di mana? Bingung. Rupanya tatanan Allah sudah memiliki skenario. Yang masuk Islam pertama siapa setelah Khadijah? Abu Bakar, orang kaya. Jadi antara pendai, orang yang berilmu dengan pengusaha itu sebenarnya terintegrasi, tidak bisa lepas. Berilmu saja tidak ada kekuatan powernya untuk duitnya kadang susah menyampaikan. Mengajak orang bersedekah sedangkan yang menyampaikan terkadang susah untuk bersedekah, malas. Itu yang dihadapi Basnas kira-kira Pak. Melihat Basnas itu. Nah, jadi di antara yang asiknya pada masa itu ketika kita membaca Syiarul A'lamun Nubala itu adalah Arqam bin Abi Arqam ini dari golongan Bani Mahzum, Pak. Kalau orang belajar sejarah keperadaban agama, sejarah peradaban Timur Tengah, ada istilah anak suku. Suku terbesar namanya Quraisy di zaman Rasulullah itu. Memang Quraisy. Kalau orang Arab Saudi biasanya nyebutnya Quraisy.
Quraisy. Quraisy ini akan memecah nanti di Syiar Alamul Bala, ada 14 anak suku. Ada Bani Adi, ada Bani Makhzum, ada Bani Salamah dan seterusnya. Ada Bani Hashim. Nabi dari golongan Bani Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dan seterusnya sampai turunan kepada Ismail alaihi salatu wassalam. Nabi dari Bani Hashim. Bani Hashim sekarang komunitasnya di mana? Di Jordania, Pak. Nah, Arqam bin Abi Arqam adalah dari golongan Bani Makhzum. Bani Makhzum itu siapa? Bani Makhzum itu adalah tatanan orang kaya pada masa itu. Jadi memang bersuku-suku pada masa itu. Tatanan orang kaya. Bapak Ibu bisa cek, misalnya kita berbicara terhadap tatanan Nabi ketika berdagang, atau konsepnya ketika ada hadis. Kalau orang hukum biasanya sering menukil kata-kata ini. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. Andai kata Fatimah anak Muhammad itu mencuri, maka akan kupotong tangannya. Nabi tidak mengatakan andai kata Fatimah anaknya Rasulullah, tidak, tapi didisbahkan kepada nama aslinya. Yang kedua yang menarik dalam hadis itu, asbabul lurud hadis itu adalah berbicara terhadap seorang perempuan yang mencuri gelang. Siapa pencurinya? Dari golongan Bani Makhzum. Bani Makhzum ini, Pak, anak suku yang kuat, yang memiliki separuh ekonomi kota Mekah. Biasanya ibu-ibu yang suka membaca manaqib Khadijah. Khadijah tuh punya suami sebelum Rasulullah, ada namanya Atiq bin Abid al-Makhzumi, Bani Makhzum. Dia saudagar, orang kaya. Meninggal suaminya, Khadijah dikaruniakan harta yang banyak berlimpah. Setelah terjadinya perdagangan, makanya Khadijah dikatakan orang kaya, padahal separuh dari hartanya adalah dari suami Bani Makhzum. Nah, yang ulun maksudkan dalam fokus kita bicara terhadap Arqam bin Abi Arqam, dia dari golongan orang kaya, Bani Makhzum, masuk Islam. Di YouTube atau di Google ulun cek, ketika bicara Bani Makhzum, ada orang-orang yang kebaikannya tidak terlihat. Rupanya ketika kaum muslimin, para sahabat itu masuk Islam, mereka ingin berkontribusi dengan Islam ini, dengan Rasulullah. Tapi bagaimana caranya? Pola pikirnya Arqam bin Abi Arqam ini mengarah kepada status pendidikan, status penyampaian wahyu. Nabi menerima wahyu, tapi tidak ada sarana untuk menyampaikan wahyu itu. Maka oleh sebab itu akhirnya Arqam bin Abi Arqam mendermakan rumahnya sebagai tempat di mana Nabi membina sebuah pendidikan. Paham maksud ulun, Pak? Jadi Arqam bin Abi Arqam terlibat dalam dakwah itu karena pendidikan. Beliau memberikan rumahnya, akhirnya disebutlah Baitul Arqam, rumah Arqam sebagai sarana pendidikan. Yang di samping rumah Arqam bin Abi Arqam tidak jauh adalah rumahnya Abu Jahal. Abu Jahal adalah dari golongan Bani Makhzum. Kenapa Abu Jahal dari golongan Bani Makhzum? Karena dia takut suku Bani Makhzum mengintimidasi kepada Arqam bin Abi Arqam. Kenapa engkau berikan rumahmu untuk kemaslahatan Muhammad? Maka akhirnya terjadilah dakwah pada masa itu secara sembunyi-sembunyi. Berapa tahun, Pak? Kurang lebih 3 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat terjadinya hijrah waktu itu. Hijrah kemana? Ke Habasyah. Nah, di sini tertekan. Nah, yang kita garis bawahi adalah luar biasanya Arqam mendermakan untuk sarana prasarana itu. Lantas apa yang didapatkan Arqam? Bekerja dalam pendidikan atau berkecimpung dalam istilah pendidikan, dalam ilmu pendidikan ataupun di dalam sarana pendidikan, terkadang tidak menguntungkan, tidak banyak mendapatkan profit materi, tapi menghasilkan pahala yang luar biasa di hari kiamat. Kalau ada orang bercita-cita jadi guru atau jadi dosen hendak sugih, lu kira keliru itu. Karena sugih di dosen itu di akhirat. Tetapi kalau kita tidak pikirkan kesejahteraan mereka juga salah. Ketika kita berbicara terhadap kenapa motivasi Arqam bin Abi Arqam mau mendermakannya, ternyata Nabi pernah mengatakan, inna mimma yalhaqu min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih
Nabi pernah mengatakan kepada Arqam bin Abi Arqam, hadis riwayat Imam Muslim, sesungguhnya sesuatu dari apa yang bisa menyusul kebaikan itu daripada perbuatan seseorang dan kebaikannya setelah orang meninggal, kita meninggal, tapi kebaikan kita tetap ditulis. Seperti kata-kata idza mata ibnu adam inqata amaluh, apabila manusia mati terputus amalnya. Amal siapa yang terputus? Amal yang bersangkutan. Karena kalau orang mati beramal berarti jadi hantu matinya. Terputus karena dia tidak bisa beramal. Tetapi amal dia pensiun itu ditulis. Di dalam hadis itu tidak berbicara terhadap amal orang lain yang diberikan kepada orang lain, tidak ada. Maka konteksnya keliru kalau mengatakan amal orang lain yang diberikan kepada orang lain itu tidak sampai, keliru, Pak. Karena syahid atau konteks hadis itu tidak berbicara terhadap tidak sampainya pahala orang lain kepada orang lain. Karena sekarang kalau istilah ATM, ada ATM bersama. Datang saya ke ATM bersama, sekalipun ATM-nya Bank Kalsel, datang ke BRI bisa keluar duit. Bisa saja transfer di situ. Orang lain beramal untuk orang lain bisa tidak? Contoh salat jenazah, Pak. Kalau salat jenazah tidak sampai, maka untuk apa salat jenazah? Usalli fardal kifayah ala hadhil mayyitah arba'a takbiratin ma'muman lillahi ta'ala. Dia mendoakan kepada si mayat. Dari siapa? Dari orang lain. Tidak ada hubungan antara dia dengan si mayat. Hubungannya apa? Karena yang sembahyang dikasih amplop saja untuk mensalatkan. Tapi pahala mengalir. Ampunan. Nah, kita kembali. Latar belakangnya ternyata sesungguhnya dari apa yang kita perbuat daripada kebaikan kita akan menyusul kepada kebaikan itu setelah kita meninggal. Yang pertama, ulun sebut. Nabi mengatakan ilman 'allamahu wa nasyarahu. Pertama yang bisa menyusul kita kepada alam ketika kita sudah meninggal, pertama ilmu yang disampaikan dan disebarkan. Disinilah konteks berlimpahnya pahala bagi orang-orang yang berkecimpung di dalam pendidikan. Para dosen itu akan berlimpah, Pak, pahalanya di hari kiamat. Kenapa? Ilman 'allamahu, ilmu yang diajarkannya, wa nasyarahu, dan disebarkannya. Sekarang macam-macam, ada produk YouTube, ada produk Google, ada produk Twitter, ada produk Instagram. Yang penting jangan hoax saja disampaikan. Satu ilmu. Yang kedua setelah ilmu apa kata Nabi? Waladan salihan tarakahu, anak yang saleh. Kenapa disebutkan ditataikan antara ilmu dengan anak saleh? Ini ilmunya, ini peserta didiknya. Ada orang yang datang kepada Imam Nawawi bertanya, "Ya Imam, alaysa li waladun? Hal indi ajrun ba'da mauti?" Wahai Imam Nawawi, saya ini tak punya anak. Tapi apakah bisa saya mendidik orang lain kemudian sampai pahalanya kepada saya setelah saya mati? Imam Nawawi lalu mengatakan wal awal auladu thalathatun, anak itu 3 perkara. Pertama alladzi waladaka, pertama adalah orang yang dilahirkan, ulidaka. Orang yang dilahirkan secara nasab. Ulun punya anak, anak ulun hukum nasab. Alladzi allamaka, yang pernah mengajarkan, yang diajarkan. Alladzi ullimaka, yang kau pernah ajarkan, yang kita ajarkan, Pak. Peserta didik itu termasuk anak ternyata. Bahkan tidak sedikit peserta didik jadikan bini. Banyak duit. Yang ketiga setelah waladan, yang ketiga alladzi unkihaka, anak menantu rupanya ada. Anak menantu itu tidak ada istilah mantan anak menantuku tuh. Yang namanya mentuha sekalipun berpisah tetap mentuha. Maka kata Imam Nawawi itu adalah bagian anaknya itu jadi soleh, anak orang itu jadi soleh sampai pahalanya kepada orang tuanya. Subhanallah. Itu bukan kita ulun, Pak, ya. Cek nanti perkataan An-Nawawi di bab Sahih Muslim, kitabnya Syarah Sahih Muslim karangan Imam Nawawi, kurang lebih 15 jilid. Di jilid yang keempat kalau tidak salah. Kalau cetakan di rumah tuh. Nah, 2. Yang ketiga, nah ini yang katakan mushafan warathahu. Dia punya ilmu, dia punya anak. Yang ketiga, mushaf warathahu, mushaf Al-Quran yang diwariskan kepada orang, itu sampai pahalanya. Maka orang ramai ketika pergi umrah beli
Quran ditaruh di dalam masjid. Setelah orang meninggal dunia, ramai orang mencetak Yasin. Sampai ada istilah, kalau mau fotomu dipajang di semua buku, enak katanya. Di mana? Koper Yasin. Buku Yasin itu, Pak. Padahal kalau kita kaji di dalam hadis itu, mushafan warathahu, bisa saja. Misalnya nih, Pian mencetak buku, kan di dalam Tridharma perguruan tinggi itu ada 3, ada pengajaran, ada penelitian, ada pembinaan kalau tidak salah. Pengabdian. Nah, ada ketika kita mengajar, kita perlu materi, Pak. Bapak tulis, biasanya tidak sedikit dosen menjual kepada mahasiswanya. Ulun termasuk. Ulun nulis sendiri materi karena mahasiswa itu disuruh bikin makalah, terkadang analisanya semua Google. Sakit kepala, mau disobek ya sayang makalah mereka itu. Jadi ketika berbicara terhadap mushafan warathahu, bisa saja orang menulis buku kemudian ada yang mendanai. Selama buku itu dibaca, selama itu mengalir pahalanya. Coba mushafan warathahu, orang analisanya pasti Yasin, meninggal cetak Yasin, dibaca orang. Padahal banyak buku-buku keagamaan, buku-buku yang bermanfaat dibagikan secara gratis atau dijual, kemudian buku itu menjadi manfaat. Bisa saja biasanya kalau analisa ulang nih Pak ya, Bapak punya analisa bagus yang untuk kemajuan Kalimantan Selatan, kemudian tidak punya biaya untuk mencetak, ajukan ke beberapa orang kaya. Kalau dia orientasinya berpikir ini untuk pahala saya, itu dikasih. Buku disebar kemana-mana, sampai. Ulun ada nulis buku namanya Mengikut Sholat, variasi mengikut sholat dengan Nabi. Hasil daripada ceramah gara-gara berdauran antara Muhammadiyah dengan NU. Waktu hanya datang, diterima oleh beberapa masjid Muhammadiyah. Rupanya karena ulun latar belakangnya ada Nahdiyin juga, rupanya wah itu Ustadz Uria itu orang NU katanya. Karena bisa diterima posisi ulun di Muhammadiyah. Padahal kita tidak mau bersekat waktu itu. NU iya, Muhammadiyah iya. Dari mana? Dari golongan Nabi Muhammad dulu. Dari hasil fenomena ceramah itu lalu muncul sebuah tulisan variasi salat Nabi. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Yang objek dilihat satu orang Nabi. Yang melihat ra'aitum. Ra'a ya ra'au. Ra'aitum kalian melihat. Yang melihat objek, yang subjeknya banyak. Yang dilihat satu orang. Analisanya setelah ada seseorang melihat Nabi sholat, 10 orang yang melihat Nabi sholat, 10 analisa. Ulun contohkan, takbiratul ihram berapa angkat tangannya ini, berapa analisanya? 72 hadis Pak. Ada yang kayak ini hasilnya, ada yang kayak ini, ada yang kayak ini. Kalau kayak ini biasanya wiro sableng, macam-macam. Jadi itu bagian daripada analisa. Ternyata dalam hukum fikih hanya mengatakan mengangkat tangan adalah bagian daripada sunnat salat. Yang wajibnya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Adapun mengangkatnya sunnah. Kalau Bapak pergi mau ke Kamerun, muslim di sana mengangkat salat, Allahu Akbar, tangannya dijulurkan ini. Kalau kita hanya belajar satu pendapat, salah nih, sembahyangmu tidak sah. Jadi itu hasil buku itu waktu menulis tidak ada biaya untuk mencetak. Ternyata ada orang kaya, Ustadz ulun cetakan. Alhamdulillah sampai 2000 cetakan ulun, sampai sekarang 3000 cetakan mungkin habis bukunya. Itu pernah ulun tulis. Karena banyak halamannya, hanya sekitar 90 halaman. 90 halaman A5 itu. Nah itu mushafan warathahu. Andai kata udah meninggal dunia itu jadi pahala tertuai. Nah yang keempat, masjid dan banahu. Kenapa masjid disebut Nabi setelah itu? Digandengkan dengan mushaf yang diwariskan. Karena dulu masjid adalah pusat daripada tempat peradaban. Di masjid Nabi mengajarkan. Di masjid adalah tempat ibadah. Di masjid sokongan terhadap ekonomi pada masa itu. Semua di masjid Pak. Tapi Nabi menjabarkan setelah itu wa baitan bannahu li ibnis sabil, dan rumah yang dibangun untuk orang-orang yang ibnu sabil, di antaranya ini termasuk. Jadi kontribusi yayasan memikirkan bagaimana mencarikan dananya, Bapak Ibu yang mengajar di tempat ini termasuk bagian daripada memakmurkan terhadap
sarana prasarana pendidikan, dan itu sampai pada hari kiamat. Kalau kada percaya mati dulu ya. Ulun kira tidak banyak panjang lebar menyampaikan sebuah dikatakan, kalau ini dikatakan wejangan nasihat, tidak, tapi adalah sekedar muzakarah, mengingatkan daripada apa yang tertulis di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Pada intinya, ulun ucapkan sekali lagi selamat kepada Uniska, mudah-mudahan tetap berjaya, insya Allah. Ulun minta ampun, minta maaf kalau ada bahasa yang kurang berkenan di hati. Terima kasih atas segala perhatian. Insya Allah mudah-mudahan kita disehatkan. Dan wabah penyakit corona ini, wabah penyakit COVID-19 ini insya Allah diangkat oleh Allah secepatnya. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.